menantang, menolak, maka katakanlah wahai Muhammad, kami beri peringatan akan jatuhnya dan akan didatangkannya petir sebagaimana didatangkan petir bagi Ad dan Tsamud. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Amilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tampilan yang berbeda hari ini. Biasanya saya berdiri, hari ini mendapatkan singgasana duduk di sini. Jadi saya mohon izin saya duduk sebagaimana Bapak Ibu juga duduk. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kemudahan melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di masjid dan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dapat kemudahan ini, maka Bapak Ibu sekalian yang salat di masjid dan siapapun yang salat di masjid adalah mendapatkan kemudahan, nikmat kemudahan melaksanakan ibadah. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita berbicara tentang apa yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usaha kaum kafir Quraisy untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad tidak berhasil. Mereka berupaya untuk menyakiti fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil. Maka selanjutnya kepada para sahabat. Di antara sahabat yang telah kita sampaikan adalah Bilal bin Rabah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian keluarga daripada Ammar bin Yasir. Hari ini dan siang ini insyaallah Subhanahu wa taala saya tambahkan satu lagi di antara sahabat yang mendapatkan siksaan daripada kaum kafir Quraisy dengan tujuan menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadang bagi siapa yang ingin ikut beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan kepada kita, ketika saya sedang mengembala kambing dan domba, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah berinteraksi dengan siapa saja dengan lembut, baik itu dengan orang terkemuka, baik itu dengan budak, baik itu dengan anak kecil. Abdullah ibnu Mas'ud saat itu adalah kecil, gulam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berjalan, berjumpalah dengan Abdullah ibnu Mas'ud sedang mengembala kambing. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, hal min laban, apakah ada air susu? Air susu di sini maksudnya apakah ada kambing ataupun domba yang bisa kita perah susunya? Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, dan ia masih kecil. Dari jawabannya ini memperlihatkan masa depan yang begitu bagus. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Naam, iya, ada, susu ada, air susu ada, kambing yang bisa diperah susunya ada. Walakinni mu'taman, tetapi saya mendapat amanah. Kambing domba ini bukan milik saya, tetapi saya yang diamanahkan untuk menjaga dan mengembala kambing ini. Kira-kira kalau ada anak kecil yang menjawab seperti ini, menurut kita masa depannya baik atau tidak? Baik, karena dari kecil dia sudah tahu apa itu amanah. Betul ini kambing bukan milik dia, betul. Tapi air susu yang ada di situ, ketika ada orang minta bisa aja kan dia kasih, bisa. Tetapi dia punya rasa yang disebut dengan merasa tanggung jawab dan itu amanah. Walakinni mu'taman. Sapi ataupun domba ataupun kambing ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik Uqbah bin Abi Mu'aid ataupun Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Sebenarnya
Uqbah ibnu, tapi orang Indonesia sudah menyebutnya bin, nggak apa-apalah, artinya sama. Uqbah ibnu Abi Mu'aid yang memiliki domba-domba tersebut. Siapa dia Uqbah bin Abi Mu'aid, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingat sebelumnya lagi, dialah yang meletakkan kotoran binatang di atas bahu Rasulullah, di atas punggung Rasulullah SAW ketika sujud. Ini biar kita sedikit mengingat, nama ini nama jelek. Jadi kalau ada anak jangan sampai dinamakan dengan Uqbah, karena memang tidak ada orang Indonesia yang ujungnya ah. Kalau ah itu biasanya perempuan. Ketika diminta, maka ia katakan ini bukan milik saya dan ini adalah amanah. Maka Rasulullah mengatakan, ada enggak yang dia belum hamil, yang tidak ada susunya? Ya kambing biasa, domba biasa yang dia tidak punya, yang tidak hamil lah, berarti tidak ada air susunya di situ. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan ada. Maka dibawalah kambing ataupun domba tersebut, massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyentuhnya. Maka bukan keajaiban, ini mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata domba itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah memegangnya, maka domba tersebut pun memiliki air susu. Dari situlah Rasulullah SAW memeras dan Rasulullah minum, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, kemudian diletakkan pada satu tempat dan diberikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud masih kecil melihat seperti itu, heran gak Pak? Kalaulah ada anak kecil yang melihat seseorang memegang kambing yang kurus tahu-tahu gemuk, itu kan heran. Pasti dia akan minta doa lah gimana menjadi seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, ajarkan saya seperti itu. Anak kecil Pak ya, ajarkan saya seperti itu. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya dan Rasulullah berdoa, yarhamukallah, Allah semoga memberi kamu rahmat. Jadi rahimahullah itu bukan untuk yang mati saja Pak. Jadi kalau kita menyebut dia rahimahullah ataupun nama seseorang rahimahullah, itu bukan berarti orang itu mati. Itu doa juga, rahmat Allah diberikan kepada kita, baik hidup ataupun mati. Maka Rasulullah mengatakan, yarhamukallah innaka hulaimun mu'allam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat untuk kamu dan sesungguhnya kamu anak kecil yang mendapatkan ilmu. Rasulullah jika berdoa maka doanya pasti dikabulkan. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud menjadi di antara para sahabat yang dikategorikan ulama. Nah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mana cobaannya dan siksaannya? Abdullah ibnu Mas'ud dikenal dengan tubuhnya yang dhail. Dhail itu kurus. Kakinya ini disebut dengan daqiqus saqain. Sengaja saya sebutkan bahasa Arabnya. Dari bahasa Arab ini menggambarkan keadaan kakinya ini. Daqiq itu artinya juga tepung. Kalau tepung itu kan berarti halus Pak ya. Berarti kaki daripada Abdullah bin Mas'ud ini saking kurusnya disebut ya seperti itu, daqiq. Begitu kurus kaki daripada Abdullah bin Mas'ud. Badannya juga kurus. Kenapa saya sampaikan ini? Karena apa yang dihadapi oleh Abdullah bin Mas'ud sangat luar biasa. Walaupun tubuhnya kurus, kakinya ini ceking, namun tatkala para sahabat berkumpul dan menyampaikan dalam pertemuan, dalam perkumpulan, sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran. Siapa ya di antara kita ini yang memperdengarkan ayat Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy? Yang angkat tangan pertama adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kurus badannya, ceking, tetapi untuk menghadapi Quraisy yang begitu bengis dengan sahabat-sahabat yang lainnya, enggak takut. Kenapa? Iman yang ada di dalam dada, di dalam hati, di dalam jiwa Abdullah ibnu Mas'ud yang memberanikan dia menjadi orang yang memperdengarkan ayat Al-Quran di hadapan kafir Quraisy. Maka dia orang pertama sesudah Rasulullah SAW yang memperdengarkan ayat Al-Quran di hadapan kaum kafir Quraisy. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah orang pertama sesudah Rasulullah SAW memperdengarkan ayat Al-Quran di hadapan kafir Quraisy, dialah Abdullah ibnu Mas'ud.
Badannya besar? Enggak, kurus. Makanya badan ini tidak menunjukkan seseorang itu kuat atau tidak. Lihatlah kita kalau sholat tarawih yang 21 rakaat, yang sekali sholat itu 1 juz, itu Pak ya. Itu biasanya bukan yang badan-badannya yang gempal, keras begitu, enggak. Orang-orang di atas umur 50 tahun ke atas, tetapi semangatnya 40 tahun ke bawah. Betul Pak? Betul Pak ya? Nah, mudah-mudahan kita yang muda-muda ini tidak seperti itu. Ini yang mempertunjukkan kepada kita. Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas maqam Ibrahim, menghadap ke kiblat, dan kemudian ia membaca Ar-Rahman dengan suara keras. Tujuannya apa? Agar didengar oleh telinga kaum kafir Quraisy. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ini diperdengarkan pada telinga-telinga yang tidak mau mendengarkan. Kalau kita suka mendengar ayat Al-Quran, tapi ini orang kafir Quraisy kalau mendengar seperti itu gerah badannya, seakan di dalamnya ini ada jin yang kepanasan di dalamnya. Maka di kalangan orang kafir Quraisy itu bertanya, siapa itu yang bersuara itu? Suara apa itu? Maka di antara mereka juga menjawab, itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dibacakan oleh anak budak. Bahasa orang kafir Quraisy memang selalu merendahkan. Dibacakan oleh anak budak wanita. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud. Siksaannya bagaimana Pak? Mereka mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud, yang sementara Abdullah ibnu Mas'ud terus membaca surat Ar-Rahman ini sampai di ayat yang wallahu alam, sampai ayat mana? Datang kafir Quraisy memukul. Pukulannya ini bisa di badan, bisa di muka. Bapak Ibu sekalian bayangkan, orang kurus dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy di atas makam Ibrahim. Tumbang enggak kira-kira Pak? Tumbanglah, kurus dia badannya. Namun setelah dipukul, Abdullah ibnu Mas'ud kembali ke hadapan para sahabat. Maka para sahabat yang tadinya mengatakan sebelum Abdullah ibnu Mas'ud berjumpa dan membacakan ayat Al-Quran, para sahabat mengatakan seperti ini sebenarnya awalnya. Khashina alaik, kami takut, khawatir. Engkau kurus ini, khawatir kamu kalau seumpamanya membaca ayat di hadapan mereka, habis kamu nanti. Maka setelah dipukul itu, Abdullah ibnu Mas'ud menjumpai para sahabat. Tuh kan, sudah kami bilang ini yang kami khawatirkan. Babak belur Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi apa tanggapan Abdullah ibnu Mas'ud? Sesungguhnya tidak ada yang lebih ringan saya hadapi kecuali mereka itu sekarang. Mulai sekarang ini nggak ada yang lebih ringan saya hadapi kecuali mereka itu musuh-musuh Islam. Kalau kalian berkehendak saya membacakan lagi di hadapan mereka besok, saya siap. Oh begitu Pak. Bukan babak belur, aduh tobatlah nggak kesana lagi, hancur muka saya dipukulin. Tidak, tetapi malah kalau seumpamanya kalian para sahabat mengendakkan saya jumpa lagi dan saya bacakan ayat-ayat lagi di hadapan kafir Quraisy, saya siap. Sudahlah, jangan. Kata para sahabat, jangan. Sesungguhnya engkau telah menyampaikan sesuatu yang mereka benci untuk mendengarkannya. Sampai. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud walaupun badannya kurus tapi berani menghadapi kaum kafir Quraisy yang jelas-jelas kebengisannya pada Bilal bin Rabah dan pada sahabat-sahabat lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat takut dan khawatir? Karena Abdullah bin Mas'ud tidak ada orang yang menjadi sandaran sebagaimana Abu Bakar yang pernah kita sampaikan. Abu Bakar punya kabilah yang membela dia, sementara Abdullah bin Mas'ud tidak ada, keluarganya enggak ada, kabilahnya enggak ada. Betul-betul man to man lah. Tapi kalau ini bukan man to man, man to min, yaitu satu orang melawan banyak orang. Tapi itulah keimanan yang menggugah hati, yang membuat badan ini kuat di hadapan siapa saja yang memusuhi Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat, banyak lagi sahabat yang mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini, namun keimananlah yang merubah mereka menjadi seseorang yang kuat mempertahankan keimanannya. Selanjutnya, metode yang dilaksanakan dan dilakukan oleh musyrik yaitu metode negosiasi. Untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW ada cara, namanya cara nego. Dipukul nggak berhasil, dijelek-jelekkan nggak berhasil, disiksa orang-orangnya juga nggak berhasil. Gimana lagi caranya ini? Ya udah,
Kumpullah mereka Pak, orang-orang musyrik Quraisy itu. Kumpul mereka bersama-sama. Man a'lamukum sihran wa kahanatan wa si'ran. Siapa di antara kalian ini yang paling pandai, pakar dalam ilmu sihir, ilmu kedukunan, dan ilmu sihir, puisi? Siapa di antara kita ini yang pakar, paling pakar? Maka ditunjuklah seseorang bernama, mudah-mudahan kita mengingat nama ini, namanya adalah Utbah bin Rabi'ah ataupun Utbah ibnu Rabi'ah. Siapa Utbah ibnu Rabi'ah? Yang menyiksa dan menginjak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah saya sampaikan. Yang mana kabilah Abu Bakar mengatakan, jikalau Abu Bakar ini mati karena Utbah tadi, maka Utbah kami bunuh. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini ternyata pakar dalam ilmu dukun, ilmu sihir, ilmu syair. Maka dipilihlah dia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menyampaikan kepada Muhammad. Apa sih yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya kalau menyebut Muhammad, Bapak Ibu sekalian, sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Muhammad? Ayo kita pilih. Maka dipilihlah yang disebut dengan Utbah bin Rabi'ah atau dipanggil dengan Abul Walid. Tugasnya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah memecah belah di antara mereka, telah menghina agama mereka, telah mengkacau balaukan urusan mereka. Maka diminta kepada Utbah bin Rabi'ah menjumpai. Utbah bin Rabi'ah, apa yang dilakukannya Bapak Ibu sekalian? Kita dengarkan ungkapan daripada Utbah bin Rabi'ah. Jika disampaikan kepada kita, kita pasti emosi. Kalau man to man, satu orang lawan satu orang menyampaikan kata-kata ini, yakin kita marah. Tetapi kita lihat reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi kasih, Nabi sayang. Ketika disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid, wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik daripada Abdul Muttalib? Rasulullah diam. Kalau seumpamanya Abdul Muttalib itu baik, sementara kenapa engkau menghina Tuhan yang disembah oleh mereka? Kalau seumpamanya engkau lebih baik, sampaikanlah kepada kami, kami akan mendengarkan. Rasulullah masih diam. Kalaulah ada orang marah Pak, kemudian Bapak diam saja, tambah marah atau bagaimana Pak? Dalam keadaan marah kita sampaikan sesuatu, orang ini diam aja, didengarkan saja, tambah marah. Utbah bin Rabi'ah tambah marah dan kata-katanya apa yang ia katakan? Ma ra'aina sakhlatan qat ash'amu ala qaumika mink. Artinya, tidak pernah kami dapatkan anak domba yang paling sial di kaumnya kecuali kamu. Parah enggak Pak bahasanya? Rasulullah dikatakan anak domba. Sehingga tersebar di kalangan Quraisy, sesungguhnya di kalangan Arab maksudnya, sesungguhnya pada Quraisy itu ada tukang sihir, sesungguhnya pada Quraisy itu ada dukun, sesungguhnya pada orang-orang Quraisy itu ada tukang syair. Nah, ini bagi mereka adalah suatu yang celak. Wahai Muhammad, lau kana innama indaka hajah, kalau seumpamanya engkau punya keinginan sesuatu, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkan harta kami hatta takun aghnan nas. Kami kumpulkan harta sehingga kamu menjadi orang terkaya. Lau kana innama indaka albah, kalau seumpamanya engkau ingin nikah, kami kumpulkan 10 wanita Quraisy. Pilih sesuka engkau. Masya Allah, tawaran ini kalau ditawarkan kepada kita, Allahu a'lam. Rasulullah masih diam. Kalau seumpamanya engkau ini kemasukan jin, kami panggil orang yang mengeluarkan jin. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Utbah bin Rabi'ah, apakah engkau sudah cukup menyampaikan? Coba lihat Bapak Ibu sekalian, sabar Rasulullah SAW menghadapi kata-kata buruk, kata-kata busuk daripada Utbah bin Rabi'ah, mencela Rasulullah SAW dengan anak kambing, dengan kemasukan jin dan lain sebagainya. Namun Rasulullah sabar. Kesabaran inilah yang membuat Rasulullah akhirnya mengatakan, apakah engkau sudah selesai menyampaikan apa yang engkau sampaikan? Iya.
baik. Lalu Rasulullah menjawab, tidak dijawab apakah engkau lebih baik dari Abdul Muthalib, enggak dijawab. Rasulullah tidak menjawab apakah engkau ingin harta, ingin istri. Rasulullah tidak menjawab itu. Itu hal-hal yang remeh, yang sifatnya dunia, enggak penting bagi Rasulullah SAW. Pelajaran juga bagi kita. Namun Rasulullah menyampaikan surat Fussilat yang bunyinya, Bapak Ibu sekalian nanti di rumah silahkan lihat ayat ini dan baca terjemahannya. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat. Enggak ada jawaban lain kecuali dibacakan ayat ini. Surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Silakan Bapak baca terus sampai pada ayat yang berbunyi wa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau kita memahaminya Pak, menetes air mata kita. Kalau seumpamanya, ini dalam ayat ini Allah menjelaskan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan Nabi Muhammad adalah bashar, manusia, tapi dia diberi wahyu. Kemudian disampaikan juga bagaimana orang-orang yang membangkang. Maka pada ayat yang ke-11 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya bacakan tadi, jikalah mereka menantang, menolak, maka katakanlah wahai Muhammad, kami beri peringatan akan jatuhnya dan akan didatangkannya petir sebagaimana didatangkan petir bagi Ad dan Thamud. Gemetar Utbah bin Rabi'ah, Pak. Hasbak, cukup. Nih dia paham masalahnya, Pak. Hasbak, udah panas telinganya itu. Cukup. Ada lagi enggak yang lain? Enggak, itu aja kata Rasulullah SAW. Udah, saya pulang. Pulang dia, Pak. Orang-orang musyrik tadi menunggu Utbah bin Rabi'ah balik. Nah, udah ini kayaknya udah disampaikan nih apa jawab Rasulullah SAW. Maka ketika Utbah sampai, orang-orang Quraisy bertanya, "Mau haro'ak?" Gimana? Utbah menyampaikan begini, tidak ada kata-kata yang kalian sampaikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada Muhammad, kecuali semuanya sudah saya sampaikan. Tapi pesan saya bagi kamu sekalian, biarkanlah dia. Biarkanlah dia dengan dakwahnya, jangan diusik dia. Taatlah kalian kepada saya. Biarkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersamanya melancarkan dakwahnya, biarkan. Sesungguhnya ya setelah dibaca tadi, Pak, wa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud, akan datang petir kalau seumpamanya kalian menolak. Itu Utbah karena dia a'lam. Kan di awal tadi bahwasanya Utbah ini pakar dalam ilmu sihir, ilmu kedukunan, ilmu syair. Orang sendiri yang memilih, Pak, mereka sendiri yang memilih. Tapi ketika Utbah bin Rabi'ah menyampaikan, sudahlah, biarkan saja dia berdakwah, enggak usahlah. Kalau seumpamanya ada kebaikan pada dia, sesungguhnya kebaikan itu akan diberikan juga kepada orang-orang Arab. Tapi kalau seumpamanya yang dia sampaikan itu tidak benar, dia sendiri yang rugi. Begitu kata Utbah. Jadi Utbah sendiri ini mengajak musyrik untuk biarkan sajalah. Apa kata orang-orang musyrik Quraisy? Saharaka Muhammad. Engkau kena sihir juga engkau, katanya. Nah, Pak ya, padahal tadi orang yang terpintar, tapi di ujungnya disampaikan, kena sihir juga engkau. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu usaha dan metode negosiasi yang disampaikan oleh Quraisy. Mereka terus berusaha untuk menghadang dakwah ini. Dan metode negosiasi yang lain insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan metode yang lebih daripada itu. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Kalau duduk begini bisa lama saya, Pak. Kalau berdiri sebentar. Ini kalau mau diteruskan masih ada ini. Tapi tidak usahlah, waktu Bapak bekerja dan lain sebagainya saya perhatikan juga. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua minta ampun. Sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.